Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ugliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Akhbar, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, termasuk saudara-saudaraku, bapak ibu yang ikut secara online, dimanapun berada. InsyaAllah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa kembali dipertemukan di majelis yang mulia ini, insyaallah bersama dengan orang-orang yang juga semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Jangan lupa kita niatkan untuk i'tikaf dan silaturahim. Semoga Allah lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Amin. Dan yang tidak kalah pentingnya kita niatkan untuk mencari ilmu. Untuk talabul ilmi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang pergi keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diarahkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah setiap pekan kedua atau Sabtu kedua kita akan membahas satu kitab yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Fattah, yaitu kitab Khulasatu Nuril Yakin. Apa namanya? Khulasatu Nuril Yakin, yang merupakan ringkasan dari kitab aslinya yang berjudul Nurul Yakin fi sirati Sayyidil Mursalin, yang ditulis
yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Khudoribik, wafat 1345 Hijriah dan dikebumikan di kota Kairo di Mesir. Beliau ini memiliki karya-karya kitab, di antara yang paling terkenal selain Nurul Yakin yang kita akan kaji ini insyaallah, tersebar di mana-mana, dipelajari di sekolah-sekolah Islam, di pesantren-pesantren. Juga ada kitabnya namanya Kitab Usul Fiqh. Apa namanya? Kitab Usul Fikih. Kalau kita belajar di perguruan-perguruan tinggi, terutama Islam, kalau membahas usul fikih, maka pasti salah satu rujukannya itu adalah usul fikihnya Syekh Muhammad Al-Khudoribik. Masya Allah, berkah kitabnya ini. Nah, kitab Nurul Yakin yang ditulis oleh Syekh Al-Khudoribik, karena terlalu panjang, besar, sementara kitab ini ingin diajarkan di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, di majelis-majelis taklim, maka datanglah seorang ulama yang tidak kalah hebatnya juga, yang bernama Syekh Umar Abdul Jabbar, wafat 1391 Hijriah dan dimakamkan di Jannatul Ma'la di Makkah Al-Mukarramah. Banyak orang yang tidak tahu, tidak mengenal siapa Syekh Abdul Jabbar, Umar Abdul Jabbar ini. Tapi ketika kita mengenal murid-muridnya dan perannya, barulah kita teringat. Murid-muridnya banyak dari tokoh-tokoh ulama Indonesia yang bertaraf internasional. Di antaranya yang kita kaji kitabnya setiap Sabtu kemarin-kemarin itu, yaitu Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Syafi'i. Itu diantara salah satu muridnya. Kemudian juga Syekh Mahfud At-Turmusi. Kemudian juga Syekh Ahmad Al-Khatib Sambas. Syekh Umar Abdul Jabbar ini juga dikenal sebagai salah satu pendiri dan perintis sekolah perempuan pertama di Saudi Arabia. Seperti kita kenal dulu di Saudi Arabia itu perempuan tidak ada sekolahnya. Nah, beliau termasuk orang yang pertama kali merintis dan mendirikan sekolah perempuan di Saudi Arabia, di Makkah, yang dikenal dengan nama sekolah Az-Zahra. Nah, kemudian juga beliau juga dikenal sebagai tokoh pramuka di Saudi Arabia karena beliau adalah orang yang pertama kali mencanangkan gerakan pramuka di Saudi Arabia. Waktu saya sekolah di Madinah, alhamdulillah pramuka sudah marak di sekolah-sekolah. Insya Allah kita mulai kajian ini dengan sebuah kata pengantar singkat dari seorang sastrawan Mesir bernama Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, wafat 1924 di Kairo, Mesir. Ini seorang sastrawan. Ya. Seorang sastrawan namanya siapa? Syekh Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Beliau mengatakan, la hajata bina ila tarihi hayati falasifatil Yunan. Kita tidak butuh kepada sejarah hidup para filosof Yunani. Wa hukama'ir Ruman. Kita juga tidak butuh kepada sejarah hidupnya para tokoh-tokoh dari Romawi. Wa ulama'il Ifrinj, dan ilmuwan-ilmuwan Prancis.
Kalau sebut Perancis pasti ingat 8 besar kan besok. Ya. Faladaina fi tarikhina, karena kita juga di dalam sejarah kita memiliki hayatun syarifah, kehidupan yang mulia, mamlu'atun bil jiddi wal amal, yang syarat dengan kesungguhan dan karya, was sabri was sabat, penuh dengan kesabaran dan keteguhan, wal hubbi war rahmati, penuh dengan cinta dan kasih sayang, wal hikmati was siyasah, kebijaksanaan dan politik, wasyarafil haqiqi, kemuliaan yang sesungguhnya, wal insaniyatil kamilah, dan kemanusiaan yang paripurna. Wahia, yaitu yang kita maksud, hayatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mempelajari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering katakan di ceramah-ceramah maulid, percuma kita maulid tiap tahun kalau kita tidak mengenal sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa mencintai, bagaimana kita bisa menyayangi seorang sosok yang kita sendiri tidak kenal? Makanya ulama kita dulu konsen sekali menulis kitab-kitab Sirah Nabawiyah, sejarah perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sebetulnya kitab-kitab yang dibaca pada waktu Maulid, ada kitab Al-Barzanji, ada kitab Ad-Diya'ul Lami', ada kitab Ad-Diba', ada Simtud Durar, ada Ar-Ratibul Haddad, dan sebagainya. Kalau kita perhatikan, semuanya isinya adalah sirah nabawiyah, pujian-pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diharapkan insyaallah semakin menumbuhkan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya dengan niat yang ikhlas untuk senantiasa mengenal sirah nabawiyah, kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhirat kelak, insyaallah kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai. Ini poin-poin ringkasan-ringkasannya, namanya Khulasah Nuril Yakin. Sayyiduna Muhammad, penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah Sayyid itu istilah yang sangat akrab dipakai oleh para ulama. Ya, di dalam Al-Quran sendiri ada Sayyidul Mursalin. Ya, Nabi kita sendiri disebutkan sebagai Sayyidul Mursalin. Huwa Rasulullahi ilan nasi kaffatan. Beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, ilan nasi, kepada manusia, kaffatan, semuanya. Jadi tanpa kecuali. Jadi Nabi kita ini adalah utusan Allah bukan hanya untuk orang Arab. Maka beliau bukan Nabi orang Arab. Walaupun beliau berasal dari bangsa Arab.
Tapi beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Wa akhirul anbiya, dan akhir daripada nabi-nabi. Nabi yang paling terakhir. Makanya kita sering sebut la nabiyya wala rasula ba'dahu. Tidak ada lagi nabi dan tidak ada rasul sepeninggal beliau. Jadi kalau ada orang yang mengaku nabi, mengaku rasul setelah Rasulullah SAW, maka wajib hukumnya kita mendustakannya. Wa imamur rusuli, beliau juga sebagai imamnya para rasul. Rasul yang paling terdepan. Bahkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, nabi-nabi dan rasul berkumpul di Baitul Maqdis, salat berjamaah, maka beliau didaulat menjadi imam. Dan ini satu kemuliaan, satu penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi di situ ikut berjamaah, dan yang menjadi imam adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikenal dengan Imamul Mursalin atau Imamur Rusul. Ja'a bid-dinil Islami, beliau datang membawa agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu, yang Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti tidak menerima agama selainnya, selain Islam. Tidak berlaku. Kalau di dunia ini orang masih boleh memilih dengan segala konsekuensinya kan, risikonya. Tapi di akhirat tidak memilih. Allah tidak terima selain Islam. Wa huwa min nasli sadati Quraisy. Beliau berasal dari keturunan pemimpin-pemimpin Quraisy. Asyrafu qabilatin fi Makkah al-Mukarramah. Quraisy ini adalah qabilah yang paling mulia di Makkah al-Mukarramah. Wa yattasilu nasabuhu, nasab keturunannya bersambung bi Ismail ibni Ibrahim alaihi wassalam kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Jadi jarak dari Nabi sampai Nabi Ismail itu kurang lebih 21 generasi. 21 nasab generasi. Jadi cantolannya Nabi kita kepada Nabi Ismail, Ibrahim, kemudian anaknya ada Ishak, ada Ismail. Nah, yang Ismail inilah yang menurunkan suku Arab, bangsa Arab. Kalau Ishak ini yang menurunkan orang-orang Yahudi. Waliduhu, bapaknya, siapa nama bapaknya? Abdullah, hafal ya, ini harus dihafal nih. Nanti ada ujian. Ini pelajaran ringkasan-ringkasan, ada ujiannya nanti. Abdullah ibn Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Sampai di situ aja dulu.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ini kalau kita tidak hafal minimal sampai kakek kelima, ini keterlaluan. Ya, jangan sampai kita lebih mengenal pemain bola. Ya, saya dengar sudah mulai banyak yang hafal pemain Maroko. Ya. Masa Nabi kita sendiri, saya di beberapa acara maulid nanya anak-anak, banyak yang nggak tahu sampai kakeknya yang keempat, yang ketiga gitu. Ya, cuma Muhammad bin Abdullah atau paling tinggi Abdul Muttalib. Setelah itu sudah AUA katanya. Ini Nabi kita yang mencintai kita sepenuh jiwa raganya, yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membela kita dunia dan akhirat. Bahkan di saat akan dicabut nyawanya, kitalah yang disebut-sebutnya, kita yang diingatnya gitu. Bukan istrinya, bukan anaknya, tapi umatnya. Masya Allah. Dan tidak ada ruginya kita mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hafal Bapak Ibu ya? Siap? Ayo sekali lagi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Sampai di situ saja dulu. Yang nanti bertahap sampai Nabi Ismail alaihissalam. Itu bapaknya ya. Wa ummuhu, dan ibunya. Siapa nama ibunya? Saha Naminah. Wa ummuhu, ibunya Aminatu binti Wahbin ibni Abdi Manaf ibni Zuhra ibni Kilab. Ulangi sekali lagi. Ummuhu, ibunya Aminah, ya bukan Aminah ya, Aminah bintu Wahab, ya binti Wahab. Kalau perempuan binti ya, binti Wahab bin Abdi Manaf. Jangan pakai binti lagi karena laki-laki. Ya. Ibn Zuhra ibn Kilab. Sama-sama Kilab. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi, maka berkumpullah ibu dan bapaknya, ibu dan ayahnya, fi jaddihil khamis, pada kakeknya yang kelima, wa huwa Kilab, yaitu Kilab. Jadi sepupuan juga. Sepupu berapa kali? Sepupu 5 kali ya. Ya. Kalau sudah panjang banget jauh, sepupu lain kali. Ya. AUA katanya. Jadi pada kakek yang jadi ingat itu. Ketemu di mana? Kalau ada pertanyaan. Ketemu sama-sama di kakeknya yang keberapa? Yang kelima, yaitu siapa namanya? Kilab. Apa artinya kilab? Jamak dari kalbun. Anjing-anjing. Orang di zaman jahiliyah dulu memberikan nama anak sembarangan aja. Ya, biar berani namakan Asad, ya, singa. Ya, namakan anjing, kilab. Biar kuat berburu gitu kan. Ya, macam-macam. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian melakukan gerakan reformasi dan termasuk mereformasi nama-nama yang tidak layak. Maka yang tadinya namanya jelek kemudian diganti dengan nama yang baik. Kenapa? Karena dalam Islam nama adalah doa dan harapan. Ketika kita panggil seseorang, maka sebetulnya kita sedang mendoakan dia dan menitipkan harapan kebaikan pada diri. Ketika kita mengatakan soleh, setiap kali kita panggil soleh,
maka ketika orang tuanya panggil anaknya, ya soleh, maka dia sebetulnya orang tuanya mendoakannya agar menjadi anak soleh. Dan ketika orang tuanya menamakan anaknya soleh, di situ ada titipan harapan bagi orang tuanya. Mudah-mudahan anakku nanti menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan anak cucu kita semuanya soleh. Tapi tidak usah namanya semuanya soleh. Seragam lagi namanya. Walaqad tuwfiya waliduhu, dan sungguh telah wafat bapaknya, ayahnya. Wa huwa fi batni ummihi, sementara beliau berada di dalam perut umminya, ibunya. Jadi Nabi kita tidak melihat bapaknya. Masya Allah. Ya. Jadi bapaknya wafat ketika dia masih di perut ibunya. Wa umruhu thamaniya asyrata sanatan, dan umur bapaknya ketika wafat adalah 18 tahun. Masih muda sekali ya. Orang-orang dulu cepat nikah. Ya, sunat 3 hari nikah. Ya, sunat kering langsung nikahkan gitu. Ya. Sekarang 18 tahun masih main burung. Ya, burung dara, tepok-tepok gitu kan. Ya, burung dilepas dikejar, lepas dikejar. Ya. Nanti 40 tahun baru mulai mau taubat gitu. Kadang-kadang 50 tahun masih main burung. Jadi ini bapak Nabi ketika wafat umurnya berapa? 18 tahun. Kira-kira kalau sekarang sekolah apa? SMA ya? Kelas 2 SMA ya? Masya Allah. Kemudian wadufina bil Madinah, dan dimakamkan di kota Madinah. Walam yatruk lahu syai'am minal mali, dan bapaknya wafat tidak meninggalkan sedikit pun dari harta kekayaan. Makanya kalau kita baca surah Duha, itu kita terharu itu. Ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Baru mulai. Alam yajidika yatiman fa'awa. Ya. Bukankah Allah mendapatimu yatim lalu Allah mengasuhmu? Enggak kuat baca ayat itu. Bagaimana kondisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi beliau wafat, ayahnya wafat, tidak meninggalkan sedikit pun dari yang namanya warisan. Kemudian wulida bi Makkah yaumal itsnain. Beliau dilahirkan di kota Makkah pada hari Senin. Ya. Makanya Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa baginda kalau Senin berpuasa, sering berpuasa pada hari Senin?" Lalu kata beliau, "Dzaka yaumu wulidtu fi." Itulah hari di mana aku dilahirkan di dalamnya. Jadi Nabi memperingati hari kelahirannya setiap pekan, setiap hari Senin. Ini diantara dalil Maulid Nabi yang ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Imam As-Suyuti
menyebutkan hampir 30 dalil tentang adanya maulid. Salah satu diantaranya puasa hari Senin. Lalu ada orang-orang kayak kita sekarang mengatakan maulid bukan ajaran Islam. Padahal ulama sekaliber Ibnu Hajar al-Asqalani, Asyuti memberikan dalil banyak sekali. Mana dalilnya? Dikasih dalil. Makanya kata salah seorang guru, sebetulnya kalau mereka minta dalil, orang yang sebetulnya tidak butuh dalil, tetapi bukan dalil sahih yang mereka butuhkan, tapi butuh hati yang sahih untuk bisa menerima maulid baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang di sini hari lahirnya hari Senin? Ada? Ya pokoknya di antara 7 hari itulah. Jadi Nabi kita dilahirkan di kota Makkah pada hari Senin. Ats-tsani asyara min Rabi'il Awwal. Tanggal 12 bulan Rabiul Awwal. 12. Rabiul Awwal itu bulan keberapa ya? Aprilnya penanggalan Hijriyah, bulan keempat. Ya, kalau jamaah Al-Akhbar ini pakai penanggalan Hijriyah semua tiap hari, hafal. Alhamdulillah. Ya, di luar kepala. Maka kalau ditanya, nggak perlu amat gitu dijawab. Karena sudah hafal. Alhamdulillah. Tahun berapa? Amal fil. Waktu itu umat Islam belum punya penanggalan, belum punya kalender. Maka kelahiran Nabi hanya disebutkan dengan Amul Fil. Apa artinya? Tahun gajah. Ada surat Al-Fil. Ya. Salah satu surat binatang yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Al-Fil. Bahkan ada satu surat namanya surat Al-Fil. Wa summiya amu wiladatihi amal fil. Dinamakan tahun kelahiran beliau dengan tahun gajah. Lianna malikal habasyati, karena Raja Habasyah Habasyah itu di mana? Di Yaman. Siapa namanya Raja Habasyah? Ya, yang waktu itu Abraha. Ya, Abraha. Ini kan diceramahkan di Maulid nih. Ya, lupa ya. Karena biasanya kalau Maulid fokusnya nasi kebuli, ya. Lianna malikal habasyati, karena Raja Habasyah arsala ama wiladatihi jaisan ila Makkata, mengutus pasukan pada tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah pasukan ke kota Makkah Al-Mukarramah untuk apa? Lihadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Luar biasa. Jadi karena raja di Yaman itu kalah pamor dengan Ka'bah. Kenapa orang-orang itu tertarik datang ke Makkah? Tawaf di sekeliling batu. Kenapa tidak datang ke saya, keliling di saya gitu? Lalu buatlah dia Ka'bah di Yaman. Tapi orang juga tidak tertarik
bahkan dibuat dari emas dengan perhiasan yang mahal. Tapi kok nggak ada yang datang tawaf sih? Malah orang berbondong-bondong datang di Mekah. Zaman jahiliyah, sampai zaman jahiliyah. Ya, orang tawaf, nggak tertarik. Lalu orang kalau sudah panik, sudah tidak ada lagi pikirannya, maka yang dilakukan adalah tindakan apa? Tindakan yang menjurus kepada kekerasan. Sudah main kasar. Maka apa? Hancurkan Ka'bah. Lalu mengutuslah, mempersiapkan pasukan. Salah satunya adalah pasukan gajah. Ya, dari gajah-gajah, dan di situ ada satu gajah yang besar. Wa kana fihi filun 'azimun. Di antara pasukan gajah itu ada gajah yang ageng. Apa artinya ageng? Ya besar, gede. Ini mungkin mbahnya gajah. Ya. Tapi apa yang terjadi ya mas kalian? Fa ahlakallahul jaisha, Allah Subhanahu wa taala membinasakan dan menghancurkan pasukan itu. Ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai pemuliaan atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hitung-hitungan manusia saat itu, Ka'bah sudah hancur. Karena hampir dipastikan tidak ada kekuatan manusia yang bisa menghalangi pasukan Abraha. Ya. Dan ketika sudah sampai di sekitar padang Arafah, Allah kirim apa? Burung ababil. Ya, burung ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Burung ababil itu membawa batu-batu, konon katanya dari batu-batu dari neraka. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu pasukan-pasukan itu, gajah, kuda, manusia, dibuat seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Jadi tinggal kerangka-kerangkanya, tulang-tulangnya saja. Ya. Allahu Akbar. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kakek Nabi SAW ketika itu ditanya, itu pasukan Abraha mau datang menghancurkan Ka'bah, apa yang kalian lakukan orang-orang di Makkah ini? Apa katanya? Inna lil baiti rabban yahmi. Jadi mereka sudah punya keyakinan, sesungguhnya Ka'bah ini punya Tuhan yang senantiasa akan melindunginya. Jadi kalau persoalan Ka'bah nggak usah kita repot menjaganya, itu sudah langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah sampai hari kiamat Ka'bah akan tetap utuh di atas permukaan bumi ini. Insya Allah. Yang tidak selalu bisa itu yang kita pergi umroh dan haji. Ya. Ka'bahnya sih ada, cuma haji dan umrohnya kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa umroh dan haji. Kalau bisa umroh tiap tahun, amin. Sudah pada haji semua? Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berdoa, perbanyak baca surat Al-Hajj. Ya, biar dimudahkan kita bisa berangkat haji. Ustaz, saya sudah baca surah Al-Hajj. Tiap pekan saya baca surat Al-Hajj. Belum berangkat juga. Udah nabung belum? Belum. Kan nabung nanti. Hari Senin datang di Depak, di bank, daftar haji. Insya Allah dimudahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arda'athu ba'da ummihi. Setelah lahir,
beliau disusui apa disusukan nih? Beliau disusukan oleh Thuwaibatul Aslamiyah, khadimatu ammihi Abi Thalib, pembantu dari pamannya yaitu Abu Thalib. Tapi di sini ada catatan bahwa kata pentahqiq, lam takun Thuwaibatu hadhihi khadimatu Abi Thalibin. Sebetulnya Thuwaibah, siapa namanya? Thuwaibah. Bukan Suwaibah, Thuwaibah. TS, Thuwaibah. Thuwaibah ini kata beliau bukanlah pembantu dari Abu Thalib. Lakinnaha, tetapi Thuwaibah itu kanat maulatu Abi Lahabin. Dia adalah mantan budak dari Abu Lahab, pamannya Nabi juga. Kama dzakara Ibnu Katsir fi Siratin Nabawiyah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi Thumma Halimatus Sa'diyah. Jadi yang benar menyusukan beliau itu adalah siapa? Halimatus Sa'diyah. Kalau Thuwaibah ini pembantunya, budaknya Abu Lahab. Ya. Begitu Aminah. Aminah apanya Abu Lahab? Apa hubungannya Abu Lahab dengan Aminah? Ipar ya. Ipar. Karena Abdullah bapaknya suaminya Aminah adik kakak sama Abu Lahab. Dia lihat iparnya kasihan. Ditinggal suami, tidak meninggalkan harta benda, hamil berat, mau melahirkan. Maka Abu Lahab, walaupun dia musyrik, dia kejam, dia kasar, dia anti-Islam, tapi punya hati nurani, persaudaraan. Dia kasihan kepada iparnya yang sebentar lagi melahirkan, maka dia bilang kepada pembantunya, kepada budaknya, wahai Thuwaibah, pergi sana, kamu dampingin ipar saya Aminah dan bantu dia sampai melahirkan. Ya, makanya dikatakan, kata ulama, Abu Lahab setiap hari Senin diringankan azabnya di neraka gara-gara punya peranan di dalam maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena membantu meringankan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ulama menghitung-hitung berapa harga budak. Harga budak itu kalau dirupiahkan minimal sekitar 50 juta. Jadi kalau ada orang maulid, kita maulid nyumbangnya kurang dari 50 juta, maka kalah dari Abu Lahab. Ya. Kalau ada maulid nih, maulid Al-Akbar ngadakan maulid, nyumbang 50 juta, maka ya tidak ada bedanya dengan maulidnya Abu Lahab. Coba, Abu Lahab saja yang ahli neraka, dijamin masuk neraka, bahkan ada surat dalam Al-Quran mengabadikan dia. Namanya surat Al-Lahab. Masuk neraka dengan istrinya. Tapi gara-gara membantu meringankan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap hari Senin dikurangi azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita orang-orang Islam yang bersalawat, yang mencintai Nabi, menjalankan perintah-perintah Nabi, ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya
mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang menyusukan itu adalah Halimatus Sa'diyah. Sampai kapan disusukan oleh Halimatus Sa'diyah? Ila an balagha umruhu 4 sanawat. Sampai mencapai umur 4 tahun. Ya, jadi 4 tahun disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Dan ada satu hal yang menarik, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW dari bayi sudah anti korupsi. Ya, sudah anti korupsi. Bagaimana caranya itu? Jadi ada tradisi orang Arab, kalau kecil apalagi ibunya tidak bisa punya air susu ketika habis melahirkan, maka ada perempuan-perempuan yang membuka jasa menyusui. Ya, jasa menyusui. Maksudnya menyusui bayi. Menyusukan bayi. Ya, bukan yang lain ya. Nah, termasuk Nabi kita Muhammad SAW memakai jasanya Halimatus Sa'diyah. Tetapi susunya Halimatus Sa'diyah kan berapa? 2 apa 3? Atau 1? 2 kan perempuan itu 2. Yang kanan itu sudah punya jatah, sudah di apa? Sudah disewa ya. Di booking. Bapak tahu aja booking-bookingnya. Ya. Sudah di booking ya. Ya, sudah di booking oleh bayi yang lain. Maka jatah Nabi yang kiri. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali disuguhi susu Halimatus Sa'diyah yang kanan, dia nolak. Dan hanya mau menyusu dari susunya Halimatus Sa'diyah yang sebelah kiri. Kata ulama, ini pertanda Nabi kita Muhammad SAW dari kecil sudah mengajarkan jangan makan yang bukan hak kita. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kira-kira bayi-bayi sekarang begitu enggak? Bayi-bayi sekarang diembat semuanya gitu. Apalagi bapaknya. Lanjut. Tufiat ummuhu, lalu ibunya wafat. Wa huwa fis sadisati min umrihi, ketika Nabi berada pada umur 6 tahun. Berapa tahun? 6 tahun. Jadi bapaknya wafat ketika masih dalam kandungan. Ibunya wafat ketika Nabi usia 6 tahun. Wa hiya raji'atun minal Madinah, ketika beliau sedang pulang dari kota Madinah. Dari kota Madinah ya kembali ke Makkah. Wa qad dhahabat ilal Madinati, dia Aminah pergi ke Madinah li ziyarati qabri abihi, untuk menziarahi kubur bapaknya Nabi SAW. Padahal Madinah dari Mekah bukan dekat, ada sekitar 450 kilo. Aminah bela-belain ziarahi kubur suaminya di kota Madinah. Waktu itu nggak ada pesawat, tidak ada kereta, tidak ada mobil. Wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib, ditemani oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib.
Jadi Aminah ditemani oleh siapa? Oleh mertuanya. Ya, Masya Allah, mertua sama menantu kompak. Pergi menziarahi makam. Kalau Aminah suaminya, kalau Abdul Muttalib anaknya. Dan konon Abdullah ini diantara anak kesayangan Abdul Muttalib. Ya. Wa qad dufinat bil abwa, dan sungguh telah dimakamkan Aminah di tempat kampung yang bernama Al-Abwa. Di mana? Abwa. Ya. Abwa di mana itu? Itu di Pondok Gede belok kiri itu. Bukan di sana di ya. Wa hiya qaryatun. Abwa itu adalah sebuah kampung baina Makkah wal Madinah yang berada di antara kota Makkah dan kota Madinah. Kita biasanya kalau napak tilas, kalau haji dan ada waktu kesempatan lebih luas, biasanya sopir bisa belokin ke kampung ini, namanya Abwa. Ya, antara Makkah dan Madinah. Tapi kalau yang sekarang tidak bisa karena jalurnya sudah jalur jalan tol. Ya. Fahadanathu Ummu Aiman, setelah ibunya wafat, lalu diasuh oleh seorang perempuan yang bernama Ummu Aiman. Masya Allah, Nabi kita ini pindah dari satu perempuan kepada perempuan yang mulia yang lain. Ya. Makanya salah satu hikmah kenapa Nabi kita itu sudah wafat ayahnya sebelum dia lahir. Kata ulama, agar Nabi tidak pernah tergantung kepada seorang ayah, pada seorang bapak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu beliau diasuh oleh seorang perempuan bernama Ummu Aiman. Khadimatu abihi Abdillah. Kebetulan Ummu Aiman ini adalah budak pembantu daripada bapaknya almarhum, yaitu Abdullah. Jadi situ ada Thuwaibah, khadimahnya Abu Lahab. Kalau Ummu Aiman khadimah dari bapaknya sendiri. Qama bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi Abdul Muttalib. Setelah wafat ibunya, maka beliau dididik. Kalau diasuh itu lebih peduli kepada faktor fisik ya, dimandikan, dirawat gitu kan. Kalau kemudian pendidikannya, tarbiyahnya dihandle langsung oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Jadi sejak ibunya Nabi wafat, maka langsung diasuh dan dididik, ditarbiyah oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Abdul Muttalib mencintai Nabi, sangat cinta melebihi kepada seluruh anaknya yang lain. Ya biasanya orang kalau sudah punya cucu, itu cintanya jatuh kepada cucunya lebih kepada anaknya. Kadang-kadang seperti itu. Pada umumnya seperti itu. Kenapa? Karena seorang kakek kalau melihat cucunya, dia ingat masa lalu anaknya. Ya. Alhamdulillah. Walamma balagha umruhu 8 sanawat, ketika umurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai 8 sanawat, berapa tahun? 8 tahun.
Mata jadduhu, kakeknya pun meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapaknya mati ketika masih di perut, ibunya mati ketika umurnya 6 tahun, kemudian kakeknya mati 2 tahun kemudian ketika usia 8 tahun. Masya Allah. Wa ba'da an kafalahu sanataini, setelah kakeknya mendidiknya, mengasuhnya selama 2 tahun. Wa ba'da wafati jaddihi, dan setelah kakeknya meninggal, kafalahu ammuhu Abu Talib, lalu beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Abu Talib itu adik kakak dengan Abdullah, juga dengan Abu Lahab. Abu Talib inilah bapak dari Ali bin Abi Talib. Jadi Nabi dengan Ali itu sepupuan. Wa kana faqiran, tapi Abu Talib ini orangnya miskin. Tapi dia tetap asuh Nabi kita Muhammad SAW. Kasihan melihat ditinggal ibunya, bapaknya, kakeknya, diambil sama pamannya. Fawassa'allahu rizqahu, tapi atas keberkahan kehadiran baginda Rasulullah SAW, Allah luaskan rezeki Abu Talib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qa'iman bima qasamahu Allah. Selama di dalam pengasuhan pamannya, yaitu Abu Talib, maka Allah Subhanahu wa taala meluaskan, melapangkan rezeki Abu Talib. Abu Talib tidak pernah merasa kesulitan di dalam biaya merawat ponakannya. Ya, kita tambah sedikit ya. Kana fi sigarihi yar'al ghanam. Ketika masa kecilnya Nabi, beliau menggembala kambing. Menggembala apa? Menggembala kambing. Li ahli Makkah, kambing kepunyaan orang-orang kaya di kota Makkah. Bi ujratin ya'ishu minha, dengan upah yang beliau hidup dari upah itu. Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW dari kecil sudah bekerja menggembala kambing. Dan kata ulama, kenapa kambing? Ternyata para nabi itu semuanya pernah menggembala kambing. Kenapa kambing? Katanya salah satu latihan kepemimpinan adalah menggembala kambing. Loh, kenapa kambing? Kenapa bukan menggembala harimau misalnya? Karena kalau harimau kita gembala, insya Allah tidak panjang umur. Dan ternyata dipelajari bahwa kambing itu adalah binatang yang paling susah diarahkan. Coba kalau Bapak Ibu tarik kambing, pasti kambing tarik kita. Ya kan? Makanya mungkin tidak pernah kita menyaksikan ada kambing ikut sirkus. Jarang-jarang mungkin. Ya. Karena susah diarahkan memang. Makanya kata ulama, kalau kita sudah bisa menaklukkan kambing, insya Allah salah satu syarat menjadi pemimpin sudah terpenuhi. Makanya dari RT, RW, desa, lurah, camat, sampai presiden, kayaknya tidak afdal kalau belum menggembala kambing. Cuma kalau sekarang cuma suka sate kambing, maka bukan kepemimpinan yang naik, tapi kolesterol yang naik. Kenapa? Karena dimakan dengan nasi yang banyak, kemudian disusul dengan teh manis yang sangat manis sekali. Jadi bukan kambingnya yang salah, tapi yang salah adalah gulanya.
Baik, karena kita sudah mulai membicarakan tentang makanan dan perut kita kayaknya sudah mulai bunyi-bunyi. Ya, kita pertanda kita sudah lapar dan ini saya kira manusiawi sekali. Oleh karena itu kita cukupkan sampai di situ ya. Ingat ya, sampai Nabi menggembala kambing. Ya, demikianlah jemaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berkah dunia akhirat. Dan mudah-mudahan dengan kita senantiasa mempelajari sejarah kehidupan baginda Rasulullah SAW, kita pun mendapatkan percikan-percikan keberkahan daripada syafaat beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.